Senin 19 Juli 2021 tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah dilakukan eksekusi terhadap Yusuf Sagoro bin Sagoro yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 99 hingga 2004. Terpidana Yusuf Sagoro ini saat menjadi anggota dewan bersama dengan 35 terpidana lainnya pernah mengajukan usulan korupsi untuk menambah pendapatan pribadi, yang mana terpidana menginginkan adanya tunjangan berupa asuransi kesehatan dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Pak Jadi siap ngadap. Ya, silakan, Pak Sedar. Gimana, Pak Sedar? Siap, Pak Dari. Mau menginformasikan bahwa saat ini menurut informan kita A1 bahwa DPO yang sudah 13 tahun melarikan diri terkait dengan tindak pidana korupsi atas nama Yusuf Sagoro sudah berada di desanya. Mohon petunjuk, Pak. Oh, yang lari ke Malaysia itu ya? Siap. Oh, baik. Terima kasih, Kak Sintel, informasinya. Kalau begitu, segera bergerak dan lancar keberadaannya. Siap. Bersama kita Polri. Siap, Pak. Nanti perkembangannya laporkan saya. Siap. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Pak. Berdasarkan perintah dari Bapak Kejari tadi bahwa memerintahkan kita tim tabur Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan eksekusi dan penangkapan terhadap buronan kita Yusuf Sagoro di kediamannya di Desa Simpang 4 Tanjung. Nanti tim kita, tim Bulman sudah berada di lapangan. Nanti kita saling komunikasi. Siap ya? Siap. Oke, kita siap berangkat. Diperoleh informasi dari imigrasi bahwa yang bersangkutan telah tiba ke Indonesia tanggal 9 Juli 2021 melalui penerbangan Kuala Lumpur ke Jakarta. Nah, di saat itu tim mulai memonitor keberadaan Yusuf Sagoro. Harus kita lakukan nih. Nanti informan kita sudah berada di lapangan. Nanti langsung kita komunikasi dan si terpidana juga sudah saat ini kabarnya sudah berada di rumahnya. Nah, itu sudah ada yang memantau. Kita tunggu. Biasanya kemungkinan sebelum jam 12 dia pasti keluar rumah menuju rumah menantunya yang baru dibangun. Nanti baru kita kalau sudah keluar rumah kita langsung sergap. Tapi di lokasi sudah ada ya? Sudah ada, siap. Nanti dibagi berapa tim berarti nanti?
Saat berada di kediaman Yusuf Sagoro di Simpang 4, yang bersangkutan langsung bertemu dengan salah satu jaksa eksekutor dan langsung membenarkan bahwa yang bersangkutan memang bernama Yusuf Sagoro. Tanpa berpikir panjang, akhirnya tim langsung meringkusnya dan membawa ke kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk dilakukan pengadministrasian guna eksekusi pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap terpidana dan akan dieksekusi ke Lapas Kerinci di Kota Sungai Penuh. Bahwa pada hari ini tanggal 19 Juli bahwa tim Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah berhasil menangkap DPO kita ya, terpidana atas nama Yusuf Sagoro bin Sagoro ya, di mana terpidana ini yang lain sudah dieksekusi ya. Jadi pada hari ini kami tadi pukul 11.30 ya, kami langsung melakukan penangkapan langsung di kediaman terpidana. Kejaksaan Negeri Jambi saat ini sedang melakukan penyidikan perkara korupsi, pemotongan intensif
di BPRD Kota Jambi. Penyidik khusus Kejaksaan Negeri Jambi menetapkan Subehi, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Jambi, sebagai tersangka korupsi pemotongan insentif pajak. Penetapan Subehi berdasarkan surat nomor 01-1-FD.06-06-2021 per Kamis 17 Juni 2021. Tidak ada kerugian negara atas kasus ini. Akan tetapi Subehi diduga mendapatkan keuntungan pribadi atau sama dengan pemerasan dari hasil pemotongan insentif pajak ASN di BPPRD Kota Jambi selama tahun 2017 hingga 2019 dengan total nominal uang senilai 1,2 miliar rupiah. Perbuatan tersangka melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 junto pasal 64 KUH pidana. Pasca ditetapkannya tersangka S alias Subi selaku Kepala BPRD Kota Jambi, dia langsung mengajukan gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jambi. Nantinya proses pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka adalah berdasarkan pasal 77 dan 78 KUHP, di mana pelaksanaan gugatan pra-peradilan akan dipimpin oleh hakim tunggal, dan permasalahan yang dihadapkan adalah masalah sah tidaknya penangkapan penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan, dan pelaksanaan sesuai undang-undang yang berlaku. Upaya Subehi memperkarakan kasus korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka oleh Kejari Jambi kandas. Hal ini menyusul putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menolak permohonan pra-peradilan Subehi. Putusan dibacakan oleh Hakim Partono di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 19 Juli sore. Hakim Partono yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan penetapan dan penyidikan tersangka yang dilakukan oleh pihak termohon Kejari Jambi sah menurut hukum. Dengan ditolaknya permohonan ini, penyidik Kejari Jambi akan mencari Subehi, yang mana sebelumnya Subehi terlebih dahulu ditetapkan sebagai DPO. Begitu, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Hakim Tunggal Pra-Peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban termohon atas permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon secara keseluruhan. 2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan surat penetapan tersangka nomor B01-5.5.10-FB.1-06/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Subi Esos MM adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah sah secara hukum. 5. Menyatakan sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon. 6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon. Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tidak bisa diterima. Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap saudara Subi tetap sah dan tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali.
Upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-61 tahun 2021 ini dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Jaksa Agung ST Burhanuddin yang disiarkan secara langsung dari lantai 10 Gedung Kartika Adiaksa, Blok M, Jakarta Selatan. Di awal amanatnya, Jaksa Agung mengajak segenap peserta upacara untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya 52 warga Adiaksa per 16 Juli 2021 akibat COVID-19. Ia juga menyerukan semua sumber daya kejaksaan agar tetap taat protokol kesehatan serta ikut menjamin alat kesehatan seperti masker, obat, dan oksigen di wilayah bertugas. Selain itu, apabila ditemui masyarakat yang melanggar aturan PPKM, maka kenakan sanksi yang tegas dan terukur berdasarkan hati nurani. Dalam upacara virtual ini, Kejaksaan Tinggi Jambi juga menginformasikan beberapa penegakan hukum di Kejati Jambi yang sidangnya diselenggarakan secara online di masa pandemi demi menjaga kesehatan, di mana ada penghentian penuntutan berdasarkan asas restoratif justice sebanyak 2 perkara dari Tanjab Timur, yakni perkara penggelapan 374 KUHP dan Tanjab Barat perkara penadaan 480 KUHP. Bidang Pitsus penyidikan korupsi 2 perkara yakni kasus auditorium UIN Sultan Taha Jambi dan korupsi BRI Syariah Bungo. Sedangkan bidang perata dan tata usaha negara telah ikut diambil bagian pemulihan 3 aset milik Pemprov Jambi, antara lain tanah di lokasi SLB, kampus UIN Sultan Taha, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Selanjutnya juga pendampingan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penegakan hukum dalam penangkapan DPO tahun 2021 ini sebanyak 6 orang. Kegiatan penerangan hukum meliputi jaksa masuk sekolah 7 kali secara tatap muka. Jaksa menyapa sebanyak 9 kali. Kejati Jambi juga memiliki inovasi membuat siaran streaming podcast dibajak atau dibahas bareng jaksa. Tayangan dokumenter The Prosecutor bekerjasama dengan Jack TV, serta liputan Adiaksa TV Jambi untuk mengetahui penanganan perkara saat ini PTSP yang dikelola Kabak TU dapat diakses secara online oleh pemohon. Di akhir acara, PLT Kejati Jambi Hermon De Cristo beserta Ibu Puspa Hermon selaku Ketua IAD Wilayah Jambi memberikan apresiasi kepada pemenang lomba video kreatif, lomba azan, lomba tilawah, dan lomba dai cilik. 19 Roger, Central. 19 Roger, okay, nothing further, just take Candy in the corner.